Hai semuanya, selamat datang kembali di video aku. Seperti yang udah aku bilang di video sebelumnya, hari ini aku bakal ngebahas gimana sih caranya aku lulus ujian bahasa Belanda dalam waktu kurang dari 1 tahun, atau lebih tepatnya 8 bulan. Sebelumnya aku mau kasih tahu dulu, apa yang cocok buat aku belum tentu cocok buat kalian. Apa yang aku anggap mudah belum tentu kalian anggap mudah. Jadi tips ini atau planning ini aku share pure karena aku ingin berbagi pengalaman aku buat kalian gitu. Jadi tujuannya untuk berbagi pengalaman teman-teman. Oke, aku bakal kasih tahu background aku dulu pada saat itu. Aku kerja, udah ada kerja, visa keluar, aku cari kerja itu sebenarnya susah-susah gampang di Belanda, lebih ke arah susah sih. Kalau nggak bisa bahasa Belanda ya. Tapi, syukurnya waktu itu aku udah ada kerjaan setelah visa keluar, sekitar 4 bulan mungkin. Cari kerjaan 3 bulan tiap hari kirim ratusan lamaran pekerjaan. Kita bakal bahas itu nanti deh ya, di video selanjutnya. Tapi aku udah dapat pekerjaan, kemudian, akhir tahun, Desember tahun 2002 aku, dapat surat panggilan ya, wajib, untuk PIP, untuk ngebuat PIP atau PIP aku udah keluar. Dan tahun 2023 aku tuh udah Mei sambil kerja juga aku udah mulai mulai cari sekolah bahasa, kebetulan aku dapat sekolah nggak kebetulan, kenapa aku selalu bilang kebetulan ya? Itu bukan kebetulan sih, sorry, mmm aku cari-cari sekolah bahasa yang emang, deket rumah ya, dan nemu sekolah bahasa yang dekat rumah. Sekolah bahasanya itu namanya Sagen, eee, ada sekolah bahasa Sagen itu di beberapa kota Belanda juga ada ya. Nah, mulai sekolah bahasa bukan mulainya itu Juli ya, Juli. Aku mulai, 2 minggu atau 1 minggu, setelah itu aku liburan kan, nggak ini lagi, nggak les lagi karena liburan emang, liburan musim panas. Setelah itu lanjut lagi, setelah libur musim panas mungkin Agustus atau September tahun 2023 lanjut sampai, Desember tahun 2023 itu ada, TOEFL itu ngelihat kayak level bahasa Belanda kamu udah sampai mana sih sebenarnya gitu. Ya udah aku ikut aja gitu ujiannya di sekolah bahasa aku. Ternyata hasilnya itu nunjukin kalau, oh B1, udah mencapai B1 nih sebenarnya. Tapi emang nggak yang kayak semua B1 gitu loh. Ada part-part yang di mana mungkin B1 terus ada juga, C1 gitu. Kalau aku nggak salah sih, ada juga yang levelnya itu masih di A2 gitu. Tapi yang itu nggak imbang gitu kan. Ya udah, aku diskusi lah sama suami aku, bilang gini, "Gimana nih? Ini hasilnya gini," gitu. Hasilnya rata-ratanya emang B1 gitu, kayak 90% itu B1 deh kalau nggak salah, ya. Terus suami aku bilang, "Kamu maunya gimana?" Gitu. Karena aku tipikal yang kayak, aduh di sekolah bahasa itu kayaknya mereka lebih lebih lambat gitu prosesnya dibanding aku. Karena ya itu, ya itu yang aku bakal bahas di planning gimana aku belajar itu gitu. Aku lebih cepet, step-nya dibandingkan sekolah bahasa aku gitu. Oke, caranya gimana? Kita langsung bahas caranya teman-teman. Yang pertama, aku buat planningnya itu gimana, aku selalu buat rencana setiap hari paling enggak 1 sampai dengan 2 jam belajar. Nah, 1 sampai dengan 2 jam belajar, aduh itu kayaknya, susah banget ya gitu. Oke, kalian lihatnya gini, kalian ini nggak, tahu nggak ada yang namanya po Pomodoro Technique. Pomodoro Technique itu kita ambil, kalau aku ya 45 menit belajar,
Kemudian 15 menitnya itu istirahat gitu. Kalau istirahat ya istirahat, terserah kalian mau ngapain. Kalian mau nyanyi, kalian mau jalan, kalian mau denger musik atau apa gitu. Yang penting 15 menitnya itu buat diri kalian sendiri. Dan di 45 menitnya itu jangan main HP, teman-teman. Fokus untuk belajar, khusus untuk belajar gitu. Nah, kalau di akhir pekan aku biasanya bisa sampai 7 atau 8 jam belajar gitu. Dengan teknik ya tadi 45 menit belajar, 15 menitnya istirahat gitu. Nah, yang kedua yang aku lakuin selama 6 bulan itu adalah les bahasa Belanda di sekolah bahasa gitu. Menurut aku pribadi sekolah bahasa itu penting sih, penting gitu. Kenapa aku bilang penting? Karena ada hal-hal yang kita itu nggak dapat kalau kita belajar sendiri gitu. Kalau aku pribadi ya, apa yang aku nggak dapat kalau aku belajar sendiri itu sosialisasi dengan, murid-murid yang lain atau dengan guru gitu. Dengan guru kita juga bisa dapat tips-tips gimana sih caranya untuk, nyelesain, atau menjawab pertanyaan yang ini gitu kan. Karena gurunya itu kan, berpengalaman ya ngajar khusus untuk inburgering ini gitu. Jadi aku pergi les 2 kali seminggu dan durasinya itu 1 jam, 1 atau 2 jam kalau nggak salah, begitu. Nah, yang ketiga, apa yang aku lakuin adalah berusaha untuk ngomong ngomong. Aku tahu sih kalau belajar bahasa asing itu yang paling susah kalau aku ya, belajar bahasa asing yang paling susah itu adalah bicara. Karena ya aku kalau nggak penting ya nggak ngomong gitu. Tapi karena aku sadar aku harus bisa lulus ujian bahasa Belanda, jadi aku latih terus kemampuan bicara aku. Gimana caranya? Nah, karena aku kerja di ya di lingkungan orang Belanda pastinya, meskipun, dunia kerja aku saat itu menggunakan bahasa Inggris, aku berusaha untuk ngomong bahasa Belanda yang berantakan ke customer aku gitu. Mereka ngerti kok. Kalau misalnya salah grammarnya juga, kita kan bukan orang asli Belanda ya, salah ya nggak apa-apa gitu. Dan selain itu aku juga, ngomong bahasa Belanda ke suami aku dan aku bilang sama dia, "Kamu ngomong bahasa Belandanya ini ya, yang bener ya," gitu, menggunakan tata bahasa yang benar gitu. Kalau aku salah kosakata atau grammar juga tolong dibaikin ya gitu, gitu. Nah, selain itu aku juga baca buku bahasa Belanda untuk anak-anak. Aku tunjukin buku-buku bahasa Belanda yang aku pakai ya. Oke, ini beberapa buku yang aku baca waktu level bahasa Belanda aku masih A2 dan, eee, ke B1 ya. Nih, terang nih, aku kasih lihat. Simpel banget ya. Kayak gini. Nih. De rijdende ridder. Morgen breng ik je naar Ridderflores, zegt ridder Boelebak tegen zijn zoon Roelof. Kalau dipikir-pikir, ini kan simpel banget ya. Udah simpel, ada ininya lagi, ada gambarnya lagi. En op zijn kasteel leer je alles wat een ridder moet kunnen. Maar Roelof zegt, ik wil geen ridder worden. Waktu aku baca ini, aku kayak intonasinya gimana gitu kan, aku nggak tahu gitu. Terus tapi karena aku bacanya sama suami aku kan, dia bilang, "Bagus kok, bagus." Jadi kadang dia yang baca, aku yang denger gitu. Oh gitu ya bacanya. Terus ini juga, buku ini juga dibeliin dari suami aku. Judulnya De Giraffe, de Pelly en ik. De Giraffe, de Pelly en ik gitu. Kalau ini lebih apa ya, lebih banyak ininya sih teksnya gitu.
Ini juga aku ingat banget, ingat banget dulu sebelum tidur aku baca dulu gitu. Setelah itu suami aku yang bacain, terus aku denger, oh gitu ya bacanya gitu, oh gitu ya intonasinya gitu. Ya kalau diingat-ingat lucu juga sih gitu. Oke, selanjutnya dari aku baca-baca buku anak-anak bahasa Belanda, aku juga latihan mandiri, teman-teman. Oke, sebelum ngebahas latihan mandiri itu ya, aku mau ngasih tahu waktu aku les bahasa Belanda, buku apa sih yang aku pakai? Ini dia. Buku ini yang aku pakai, Link Plus. Karena sekolah bahasa aku dia memang pakainya Link Plus ya. Jadi itu udah di sana udah bukan cuma bahasa Belanda doang, kemampuan bahasa Belanda, tapi juga ada KNM-nya gitu. Jadi aku rekomendasiin sih emang pakai Link Plus itu. Aku rekomendasiin ke teman-teman yang emang mau belajar bahasa Belanda pakai Link Plus gitu. Karena selain dari buku itu juga online gitu. Nah, belajar mandiri lagi, aku beli buku lagi. Aku pakai ini. Nih, buku ini. Ini juga kalau nggak salah buku ini populer ya di kalangan teman-teman yang wajib ujian inburgering dari Apple gitu. Ini aku juga sudah selesaiin semuanya. Sebelumnya waktu level aku A2 aku pakai buku ini, Nederlands in Gang. Ini juga aku udah selesaiin. Ini buku wajib. Ini kamus bahasa Belanda yang wajib kita punya. Karena waktu ujian menulis, kalau nggak salah ya menulis dan membaca kalau nggak salah, itu boleh pakai kamus bahasa Belanda teman-teman. Nih, tapi khusus ini ya, Vandalen ya. Nah, buku ini aku pakai waktu aku persiapan ujian B2, level B2. Sekarang level bahasa Belanda aku udah di level B2. Ini emang di sini tulisannya A2 B1, tapi kalau menurut aku ini lebih kompleks ya dari TU Delft. Dan ini ngebantu juga untuk ujian bahasa Belanda yang B2 gitu. Oke, hampir lupa teman-teman. Waktu aku latihan mandiri, ini juga penting nih. Ada situs resminya Staatsexamen. Itu kalian bisa cari di www.staatsexamensnt2.nl. Kalian bisa latihan semua bagian dari menulis, membaca, mendengar, dan berbicara itu ada di website mereka. Aku saranin gunain, belajar dari situ. Di situ ada dari tahun-tahun sebelumnya atau pasti tahun sebelumnya lah ya, beberapa tahun sebelumnya. Jadi kalian bisa lihat atau tahu gambarannya apa sih yang diharapkan atau apa yang bakal kalian lakukan selama ujian gitu. Nanti aku bakal masukin link-linknya yang aku anggap penting, yang bakal ngebantu kalian untuk ujian bahasa Belanda kalian, oke? Nah, gitu aja teman-teman. Itu yang aku lakuin. Makanya aku bisa lulus ujian bahasa Belanda level B1 selama 8 bulan gitu. Aku yakin semua orang itu punya waktunya masing-masing. Mungkin yang aku lakuin ini 8 bulan itu bagi sebagian orang itu juga terlalu cepat, atau sebagian orang bahkan nyelesain ujian bahasa Belandanya dalam waktu 3 bulan atau 5 bulan. Yang jelas teman-teman, jangan bandingin pencapaian kalian dengan pencapaian orang lain. Aku mau bilang aku bangga sama diri aku sendiri karena aku udah komit untuk ngelakuin ujian ini. Aku bilang ke diri aku mau nyelesain ujian bahasa Belanda kurang dari selama setahun, dan bisa teman-teman. Jadi percaya sama diri kalian, kalian bisa, kalian buat perencanaan yang matang, tekad yang bulat, dan manajemen waktu yang tepat, pasti kalian juga bisa. Oke? Terima kasih udah nonton video ini. Kalian pasti bisa, jangan nyerah, dan tetap semangat. Oke? Kalau kalian punya pertanyaan-pertanyaan seputar kehidupan di Belanda, perkuliahan di Belanda, dan hal-hal tentang di Belanda,
Jangan ragu untuk tanya sama aku, kalau aku tahu, aku bakal jawab. Dan kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa di-like, di-subscribe, dan di-share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.